Amel adalah anak yang baik, dan dia tidak akan menyakiti siapapun, karena dia hanya ingin berpamitan dengan orang-orang yang dia sayang. Mereka mulai merencanakan penculikan saat Amel berangkat ke sekolah. Setelah itu mereka memperkosa Amel secara bergiliran di bawah pengaruh alkohol. 5 cowok bejat ini langsung memukuli Amel, menyiksanya, dan yang terakhir mereka mencekik leher Amel dengan menggunakan sebuah tali pramuka. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Di segmen cerita horor kali ini gue akan membawakan sebuah kisah yang dibagikan oleh narasumber bernama Fahrul, di mana di kampungnya pada saat itu digegerkan oleh penemuan jasad seorang wanita tanpa identitas. Dan saat diselidiki lebih lanjut, ternyata jasad wanita ini adalah korban dari pemerkosaan dan pembunuhan. Lalu kemudian arwahnya gentayangan di kampung tempat tinggalnya Mas Fahrul. Nah, kejadian yang akan gue ceritain kali ini cukup relate ya dengan kejadian-kejadian sekarang, di mana akhir-akhir ini banyak kasus pemerkosaan yang dialami oleh para wanita. Jadi kita doakan semoga trauma yang dialami oleh para korban bisa cepat pulih dan para tersangkanya bisa dihukum seberat-beratnya. Yaudah, buat kalian yang penasaran sama kisah yang akan gue bawain, tonton videonya sampai habis. Dan tanpa basa-basi lagi, cerita horor kita mulai. Di tahun 2011, kampung tempat tinggal Mas Fahrul digegerkan dengan penemuan jasad seorang wanita yang sudah tidak bernyawa di sebuah rumah kosong, di mana jasad ini ditemukan tanpa sehelai pakaian dengan wajahnya yang sudah hancur dan penuh dengan darah. Jasad wanita ini juga ditemukan tanpa identitas. Hingga akhirnya sebagian warga mulai memanggil polisi setempat. Lalu setelah polisi datang, polisi langsung melakukan olah TKP. Selang beberapa jam kemudian, jasad wanita ini dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa lebih lanjut. Dan menurut keterangan polisi, jasad wanita ini diperkosa terlebih dahulu sebelum akhirnya dihilangkan nyawanya. Karena saat ditemukan, bagian kemaluannya mengalami robek dan juga bernanah. Luka robeknya terlihat seperti dirobek secara sengaja menggunakan cutter atau silet. Selain itu, wanita ini juga dibunuh dengan cara lehernya dicekik menggunakan sebuah tali. Lalu untuk menyulitkan proses identifikasinya, pembunuhnya ini sengaja memukul wajah korban sampai hancur dengan menggunakan benda keras, sehingga membuat semua orang sulit mengenali wajah si korban. Dan kemungkinan wajah korban dipukul menggunakan benda keras berkali-kali. Selain itu ditemukan banyak luka memar hampir di seluruh tubuh korban. Lalu ada juga beberapa dari bagian tubuh jasad wanita ini terdapat luka dari sundutan rokok. Jadi kemungkinan korban sebelum dibunuh selain diperkosa juga mendapatkan tindakan penganiayaan. Diperkirakan korban ini berusia 17 sampai 20 tahun. Dan setelah diselidiki lebih lanjut, polisi merasa tidak asing dengan ciri-ciri korban. Karena baru-baru ini di kantor polisi yang sama juga menerima laporan adanya orang hilang dengan ciri-ciri yang hampir sama, yaitu adanya tanda lahir di bagian kuping kanannya. Akhirnya polisi menghubungi keluarganya untuk memastikan kalau jasad tersebut anggota keluarga yang mereka cari atau bukan. Gak berselang lama, keluarga yang dimaksud tiba di kantor polisi. Mereka langsung diajak menuju ke sebuah rumah sakit, di mana jasad wanita ini disimpan. Dan saat pihak keluarga melihat jasad tersebut, mereka terkejut mengingat wajah jasadnya yang sudah hancur. Kemudian saat polisi menunjukkan tanda lahirnya, pihak keluarga lebih kaget lagi. Karena tanda lahirnya ternyata memang mirip
dengan tanda lahir yang dimiliki oleh Amel, salah satu anggota keluarga mereka yang sempat hilang. Tapi di sisi lain, pihak keluarga ini masih berusaha optimis kalau itu bukanlah Amel yang mereka cari. Lalu siapakah Amel? Amelina atau yang akrab disapa Amel. Dia merupakan siswi kelas 3 SMA di salah satu sekolah yang ada di Jawa Timur. Amel merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara. Kedua kakaknya sudah menikah dan tinggal bersama pasangan mereka masing-masing. Sedangkan ayahnya sudah meninggal dunia sejak Amel duduk di bangku SMA. Nah, suatu hari, Amel ini dikabarkan menghilang dari rumahnya. Dan terakhir sebelum hilang, Amel sempat mengirim SMS ke ibunya yang isinya, "Bunda, maafin Amel ya. Amel gak bisa jaga kepercayaan Bunda. Amel sayang sama Bunda." Tapi saat itu Ibu Novi atau orang tua dari Amel mencoba menghubungi HP milik anaknya, namun tidak bisa dihubungi lagi. Atau bisa dikatakan HP-nya sudah dalam kondisi mati. Saat itu, perasaan Ibu Novi sangat khawatir. Akhirnya beliau memutuskan untuk menjemput Amel ke sekolah. Akan tetapi menurut wali kelas Amel, hari itu Amel tidak masuk sekolah. Ibu Novi kaget saat mendengar hal itu. Karena Amel ini sebelumnya tidak pernah bolos sekolah, kecuali sakit atau ada urusan keluarga yang mendadak. Ibunya menunggu sampai jam 7 malam. Namun Amel tidak kunjung pulang juga. Hingga akhirnya Ibu Novi dibantu kakaknya Amel, yaitu Ani dan Kiki, mencari Amel ke rumah teman-temannya Amel. Tapi hasil yang mereka dapatkan nihil. Teman-temannya Amel mengaku tidak bertemu Amel seharian saat itu. Perasaan Ibu Novi semakin khawatir. Mereka kembali pulang ke rumah dan hanya bisa berharap Amel bisa segera pulang. Sampai keesokan paginya Amel belum juga pulang. Akhirnya Ani dan Kiki berinisiatif pergi ke kantor polisi untuk melaporkan hilangnya Amel. Dan setelah melaporkan ke pihak polisi, polisi menyuruh mereka untuk menunggu. Karena kebetulan kasus orang hilang saat itu juga masih banyak yang belum diproses. Hingga 3 hari setelahnya keluarga Amel akhirnya mendapatkan telepon dari pihak kepolisian setempat. Dan pihak kepolisian mengatakan kalau mereka baru saja menemukan jasad seorang wanita. Jasad ini ditemukan dalam kondisi tidak berbusana dan tidak ada identitasnya. Polisi menghubungi keluarga Amel karena korban memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu adanya tanda lahir di telinga kanannya. Apalagi saat itu perkiraan usia Amel dan jasad wanita yang ditemukan hampir sama, yaitu sekitar 17-20 tahun. Tapi seperti yang gue ceritain di awal, dikarenakan wajah korban ini sudah hancur dan saat itu pihak keluarga Amel masih memiliki harapan kalau Amel belum meninggal, sehingga jasad wanitanya saat itu tidak dibawa oleh pihak keluarga Amel atau Bu Novi. Dan akhirnya jasadnya kembali ditaruh ke dalam pendingin yang ada di kamar mayat rumah sakit. Nah, sejak kejadian ditemukannya jasad wanita, suasana di kampung sekitar menjadi mencekam. Banyak warga sekitar yang diteror oleh sosok arwah wanita yang gentayangan. Dan selain meneror warga setempat, yang lebih aneh lagi, sosok arwah wanita ini juga mendatangi satu persatu teman-teman dekat Amel. Teror pertama dialami oleh Cynthia. Dia merupakan teman sebangkunya Amel. Nah, kala itu rumor hilangnya Amel masih menjadi topik hangat di sekolah. Dan bersamaan dengan itu, ada penemuan jasad di sebuah rumah kosong. Yang lokasinya ini gak jauh dari tempat tinggal Amel. Sebagai teman sebangku tentunya Cynthia berdoa supaya Amel selalu dalam kondisi baik-baik saja. Kejadiannya terjadi di malam hari saat Cynthia ini sedang tidur. Di tengah malam, Cynthia ini tiba-tiba terbangun. Karena saat itu dia mendengar ada suara perempuan menangis. Dan suaranya tepat berada di belakangnya. Cynthia sempat menoleh ke arah belakangnya.
Dan ternyata benar, ada sosok wanita yang juga tidur membelakanginya. Dengan pakaian yang dikenakan, sosok itu penuh dengan darah. Seketika bau amis darah juga tercium sangat menyengat. Cynthia yang udah ngerasa ketakutan, dia udah gak berani lagi menoleh ke belakang. Dan gak cuma itu aja, sosok wanita ini ternyata mengetahui jika Cynthia belum bisa tidur. Lalu sosok wanita ini bilang, "Kenapa belum tidur, Sin? Aku ganggu kamu ya?" Cynthia yang mendengar suaranya kembali merasa ketakutan. Dan tiba-tiba tubuhnya juga gak bisa digerakkan. Gak lama kemudian, Cynthia merasakan ada pergerakan di kasurnya. Ditambah kasurnya yang berbunyi. Seperti ada seseorang yang bergerak di atas kasur tepat di belakangnya. Lalu tiba-tiba ada sebuah tangan yang memeluk Cynthia dari belakang. Sosok tangan ini terlihat sangat pucat dan terasa sangat dingin. Cynthia juga merasakan dengan jelas adanya hembusan nafas di tengkuk belakang lehernya. Tanpa bicara apa-apa, sosok ini memeluk tubuhnya hingga akhirnya Cynthia tidak bisa mengingat lagi kejadian setelah itu. Setelah kejadian itu, Cynthia memutuskan untuk tidak membicarakan kepada siapapun. Dan dia juga tidak ingin berasumsi kalau sosok arwah tersebut adalah Amel. Karena pihak keluarga Amel saat itu juga masih belum mendapatkan informasi tentang di mana keberadaan Amel. Teror kedua dialami sama Ayu, yang masih teman sekelas Amel. Kejadiannya saat itu Ayu baru pulang dari musola bersama teman-teman rumahnya. Kemudian teman-temannya mengajak Ayu melewati sebuah rumah kosong, tempat ditemukannya jasad wanita saat itu. Lalu begitu mereka melewati rumah itu, entah kenapa Ayu terdiam dan fokus menatap ke arah rumah kosong tersebut. Hingga beberapa saat kemudian, Ayu baru sadar kalau teman-temannya malah meninggalkannya seorang diri. Ayu pun langsung jalan pulang ke arah rumahnya. Dan sepanjang Ayu pulang ke rumah, dia merasa ada seseorang yang mengikutinya dari belakang. Dia semakin yakin kalau orang itu mengikutinya, karena di saat dia berhenti, seseorang yang ada di belakangnya juga ikut berhenti. Ayu yang udah ketakutan memutuskan untuk lari pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, dia langsung masuk dan kunci pintu rumahnya. Nah, karena dia penasaran dengan orang yang mengikutinya, Ayu akhirnya memberanikan diri mengintip dari balik jendela. Dan ternyata di luar rumahnya terlihat ada sosok wanita yang sedang berdiri dengan kondisi wajah yang hancur dan bajunya penuh dengan darah. Sosok wanita ini juga melambaikan tangan ke arah Ayu, lalu menghilang tepat di depan matanya. Ayu seketika langsung lemas. Dia langsung duduk di ruang tamunya. Tapi di dalam hati Ayu, entah kenapa, sosok wanita yang dia lihat mengingatkannya dengan sosok Amel. Tapi Ayu berharap sosok arwah yang tadi dia lihat bukanlah sosok Amel. Kejadian teror yang dialami teman Amel terakhir adalah Febri. Febri ini adalah adiknya Mas Fahrul, yang juga merupakan teman sekelasnya Amel. Rumah Febri, Ayu, Sinta, dan Amel ini memang berada satu kampung. Nah, selain mereka ini teman satu sekolah, mereka juga sudah berteman dari kecil. Jadi bisa dibilang mereka sudah hafal sama tingkah laku dan kebiasaannya masing-masing. Pada suatu malam sekitar jam 8, Febri yang sedang sibuk mengerjakan tugas sekolahnya di kamar, tiba-tiba dikagetkan dengan suara seseorang dari balik jendela kamarnya. Suaranya ini berkata, "Ayo, ngerjain apa?" Febri sangat hafal dengan suaranya, jika suara itu adalah suara Amel. Tapi Febri yang saat itu memang lagi sibuk ngerjain tugasnya, sehingga dia tidak menyadari saat itu Amel masih dikabarkan menghilang. Di situ Febri menjawab dan bilang,
Enggak kaget kok Mel, sudah biasa kamu kayak gini. Lagian ngapain kamu di sini? Pulang sana, bunda sama kakak kamu nyariin kamu tuh. Lalu seketika suasana menjadi hening. Tidak ada respon sama sekali. Di situ barulah Febri ingat jika Amel masih dikabarkan hilang entah kemana. Sambil ketakutan, Febri mencoba melihat ke arah jendelanya. Ternyata yang di luar jendelanya bukanlah Amel, melainkan sosok arwah wanita yang sedang ramai dibicarakan oleh masyarakat sekitar. Sosok wanita ini menatap ke arah Febri dengan penuh kesedihan. Dan berbeda dari dua temannya, dia satu-satunya orang yang sangat mengenali sosok Amel. Dia merasa arwah yang tadi dia lihat adalah Amel. Sama seperti yang lain, Febri memilih menyimpan rapat-rapat apa yang dia lihat. Sampai 3 sahabatnya ini mendapatkan info kalau jasad yang ditemukan waktu itu memang benar adalah jasad Amel. Semua berawal dari kesaksian bundanya Amel sendiri, yang mana beliau mengaku kalau sosok arwah anaknya sendiri datang untuk menceritakan semua yang dia alami. Kejadiannya malam itu ibunya Amel terbangun, sekitar jam 2 dini hari. Beliau bangun untuk sholat tahajud. Selama Amel menghilang, Bu Novi ini tidak henti-hentinya berdoa memohon supaya anaknya bisa segera ditemukan. Dan ketika sedang khusyuk berdoa, beliau mendengar ada suara perempuan menangis dari belakangnya. Suara tangisannya persis sama dengan suara tangisan Amel. Ibu Novi sempat bertanya ke sosok ini. Amel sudah pulang, Nak. Entah kenapa sebagai seorang ibu, beliau merasa kalau sosok itu adalah Amel. Lalu sosok itu menjawab, Bukannya bunda yang gak mau bawa Amel pulang. Bunda, Amel mau pulang. Bunda jemput Amel ya. Nanti bunda makamkan Amel di sebelah makam ayah. Amel di sana kedinginan, Bun. Amel takut. Bu Novi terkejut. Beliau langsung menoleh ke belakang. Lalu Bu Novi kaget saat melihat ada sosok wanita dengan wajahnya yang hancur dan bersimbah darah berdiri tepat di belakang Ibu Novi. Dan saat itu tangis Ibu Novi kembali pecah. Sebagai seorang ibu antara percaya dan tidak percaya, begitu melihat bahkan mendengar sosok yang mengaku bahwa dia adalah anaknya, cukup membuat hati Ibu Novi menjadi sakit. Setelah kejadian yang dialami oleh Ibu Novi, beberapa hari kemudian polisi berhasil menangkap pelakunya. Ternyata pelakunya adalah mantan dari kekasih Amel yang bernama Dion. Dan setelah diselidiki lebih dalam lagi, ternyata motif dari pembunuhan yang dilakukan oleh Dion dikarenakan dirinya sakit hati setelah Amel memutuskan hubungan dengan dirinya. Dan Dion mengakui saat itu Amel mengakhiri hubungan dengannya dikarenakan Dion ini ketahuan selingkuh dengan wanita lain. Dion yang gak terima awalnya mencoba untuk ngajak balikan lagi, tapi Amel selalu menolak. Hingga akhirnya Dion merencanakan sebuah pembunuhan bersama 4 orang temannya yang hanya dia bayar menggunakan tiket masuk ke sebuah diskotik terkenal. Mereka mulai merencanakan penculikan saat Amel berangkat ke sekolah. Setelah itu mereka memperkosa Amel secara bergiliran di bawah pengaruh alkohol. Amel yang tidak berdaya berusaha mengirimkan satu pesan ke ibunya. Saat itu Amel hanya bisa pasrah. Dan gak sampai di situ aja. 5 cowok bejat ini langsung memukuli Amel, menyiksanya, dan yang terakhir, mereka mencekik leher Amel dengan menggunakan sebuah tali pramuka. Kemudian jasad Amel langsung dibawa ke sebuah rumah kosong yang gak jauh dari rumah Amel. Karena wajah Amel sangat mudah dikenali,
Akhirnya Dion ini langsung menghantam wajah Amel dengan menggunakan sebuah balok sampai wajahnya hancur. Baru setelah itu mereka meninggalkan jasad Amel tanpa rasa bersalah. Pada saat polisi melakukan penangkapan di kamar Dion, polisi menemukan sepasang seragam milik Amel, tas milik Amel, buku-buku pelajaran, dan satu ponsel milik Amel. Dion langsung ditangkap dan dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangannya lebih lanjut. Barulah, dari keterangan Dion, polisi dapat dengan mudah menangkap satu persatu 4 teman Dion yang membantu aksinya. Keluarga Amel tidak menyangka bahwa jasad yang mereka lihat pada waktu itu ternyata memang jasadnya Amel. Jasad Amel lalu dibawa pulang ke rumahnya dan setelah itu dia dimakamkan tepat di samping makam mendiang ayahnya, sesuai dengan permintaan dari sosok mendiang Amel. Ada fakta yang cukup mengejutkan yang dikatakan oleh Ibu Novi ketika teringat perkataan dari sosok mendiang Amel yang bilang, "Bunda, nanti Amel akan terlahir dari perut Bani. Jadi Bunda gak akan kesepian, karena Amel akan selalu ada untuk Bunda." Dan entah kebetulan atau tidak, Ani atau kakaknya Amel ini yang sempat dinyatakan tidak bisa hamil. Kemudian setelah 40 harinya Amel meninggal, Ani dinyatakan positif hamil. Hingga akhirnya Ani memberi nama anaknya dengan nama Amelina Sarifah Mukti, nama yang sama dengan mendiang Amel. Oke, itu tadi cerita horor untuk video kali ini. Dan gimana menurut kalian tentang kisah dari Amel yang tadi udah gue bawain? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Gue juga mau mengucapkan terima kasih buat tim emak yang udah izinin kita buat bawain ceritanya. Jadi buat kalian yang mau baca versi lengkapnya, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi. Oke, gue Jamal dari Lentera Malam pamit. Bye.